إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا فإن شاء الله تعالى kita akan melanjutkan kajian tafsir juz 29 surat Al-Mulk, dan kita sekarang ada di ayat ke-23 dari surat Al-Mulk. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun." Ayat yang pertama kita bahas pada pagi ini insyaallah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, untuk menyadarkan orang-orang musyrikin. Ya. Jadi ini perintah agar Nabi Muhammad SAW dan juga kita memberikan tanbih, peringatan kepada orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah, terutama orang-orang berbuat syirik, untuk mengingatkan kembali bahwasanya kita ini memiliki kesamaan pengakuan, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, dan bukanlah patung atau wali atau mayit yang telah menciptakan dan mengatur kehidupan kita, bukan mereka, melainkan Allah. Oleh karena itu, huwallazi ansha'akum, katakanlah kepada orang-orang itu bahwasanya huwa, dialah Allah, allazi ansha'akum, dialah Allah yang telah ansha'akum. Apa di sini makna ansha'akum? Nasya'a itu artinya tumbuh. Ya, di sini Allah Ta'ala yang telah menjadikan kalian grow up, kalian tumbuh. Ya. Yaitu ansya'a di sini sebenarnya menciptakan, ya, disertai dengan tarbiyah, pemeliharaan dari awal penciptaan sampai sekarang. Ansya'akum, itu menciptakan kalian dan memelihara kalian sampai sekarang bahkan. Itu maknanya. Ansya'akum, dialah Allah Ta'ala menciptakan kalian, ansya'akum, menciptakan kalian, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, dan wa ja'ala, dan menjadikan, lakum, buat kalian semua, tiga hal yang vital. Ya, tiga hal yang vital bagi kehidupan kalian. Tanpa salah satunya sangat-sangat sulit hidupnya. Yaitu as-sam', pertama. As-sam', apa artinya sam'? Pendengaran. Ya, wal absar, penglihatan. Wal afidah, al-qulub, hati, jantung yang berdetak dan yang hidup. Nah, sini kita perhatikan didahulukannya as-sam', yaitu pendengaran sebelum absar dan sebelum afidah. Itu sesuai dengan urutan aktifnya tiga hal tersebut di kehidupan kita.
ketika kita lahir dulu atau ketika kita melihat bayi yang lahir, maka yang paling pertama dari ketiga hal ini yang aktif adalah as-sam' terlebih dahulu, yaitu pendengaran terlebih dahulu. Ya, bukan penglihatan. Baru sekian hari barulah bayi itu bisa melihat dengan matanya. Memang matanya secara zahir kebuka, tetapi di awal kelahiran baru lahir tidak bisa melihat. Allah Ta'ala hijabkan pandangannya. Tetapi untuk pendengaran Allah aktifkan. Alhamdulillah. Ya. Dan baru kemudian sekian hari dengan izin Allah, Allah buka hijabnya perlahan-lahan. Ya, untuk matanya bisa melihat, namun di awal dengan berbayang-bayang saja, kemudian akhirnya menjadi jelas dan normal. Alhamdulillah. Dan sangat-sangat jarang, dan belum pernah ada mungkin kita mendengar ada bayi yang budak dari awal. Coba kalau misalnya pikirkan, ada bayi tidak bisa mendengar dari awal, kasihan atau tidak kasihan? Sangat kasihan, ya. Dia tidak bisa mendengar kehadiran ibunya, ya, kasihan sekali. Dan belum pernah kita dengar, ya, budak sejak awal nggak bisa dengar, belum pernah. Dan tidak ada bayi yang sejak awal sudah minus matanya. Pernah dengar, Pak? Mas Ari, pernah dengar? Bayi sejak awal dari ceprot dari awal melihat lah, ya, udah minus 4 matanya. Alhamdulillah, Allah ciptakan bagus. Baru ketika kita sudah besar gitu kan. Dan kadang karena pengaruh hal-hal lain mata kita menjadi rusak. Wal afidah, dan afidah jama' dari fuad yang maknanya qulub, dan lebih prioritas afidah di sini bukan sekadar detakan jantung, tetapi qalbu yang bersifat maknawi, ya. Jantung yang bersifat maknawi, yang disitulah seseorang bisa berpikir, membedakan antara yang baik dan buruk, ya. Adapun ketika masih bayi atau balita, maka belum memiliki fuad yang benar, melainkan tetap memiliki qalb, yaitu jantung yang berdetak. Itu sejak awal, bahkan sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengirimkan malaikat untuk meniup ruh kepada janin, maka sudah ada itu komposisinya. Keluar dari rahim itu sudah ada qalb, jantung yang berdetak. Karena kalau nggak berdetak, kalau nggak ada jantungnya matilah dia. Tetapi jantung tersebut hanyalah berfungsi sebagai dari sisi apa? Dari sisi fisik saja, melainkan dari sisi makna, ya, untuk bisa membedakan baik dan buruk, maka belum menjadi fuad, belum ada fuad. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat fasenya sama dari awal, basar kemudian akan tampak, dan afidah barulah ketika seseorang sudah mampu membedakan baik dan buruk, dan biasanya itu di usia 7 dan sekitarnya, usia tamyiz namanya, ya. Di sini juga ada dari urutan ini juga ada faedah yang bisa kita lihat, bahwasannya yang namanya fuad, hati, ya, yang bisa mencerna dan memaknai, itu mengawali pencernaan itu dari, kalau enggak dari sama', dari basar. Hati kita ini bisa hidup itu kalau enggak dari pendengaran, dari penglihatan. Karena disitulah masdar atau lewatnya ilmu dari dua sisi itu. Lewatnya ilmu dari dua sisi. Kalau enggak dari pendengaran, kalau enggak dari penglihatan, enggak ada dari sisi lain. Ilmu tidak masuk lewat mulut, ya. Ilmu tidak masuk lewat hidung, tetapi ilmu masuk lewat telinga dengan mendengar, dan masuk lewat mata dengan membaca atau menyaksikan atau melihat, ya. Dan ilmu itu, ya, masuknya ke afidah, ke qalbu, ya. Dan qalbu mendapatkan masukan ilmu melalui sama' dan basar, tidak melalui lainnya.
tidak melalui pori-pori, tidak melalui mulut atau hidung. Oleh karena itu di sini didahulukan juga sam' dan basar agar kita benar-benar mengerti bahwasanya kenikmatan sam' dan basar ini sangat berpengaruh terhadap stabilitas kenikmatan afidah. Seseorang ketika tidak mau mendengar, dia akan mendapatkan ilmu yang kurang. Dan seseorang ketika tidak mau membaca dan menyaksikan, melihat langsung, dia juga kurang ilmu. Itu kenikmatan berarti. Ketika seseorang tidak bisa mendengar dan sekaligus terhijabkan pandangannya, maka qalbunya adalah qalbu yang mati dari ilmu yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, khatamallahu ala di surat Al-Baqarah. Gimana nih? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Syuf, lihat, Allah taala mengkhatamkan di sini, menutup qalbunya. Nah, qalbunya ditutup. Ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Pendengarannya ditutup. Kenapa qalbunya ketutup? Karena pendengarannya tersumbat, bukan karena dia budek secara fisik, bukan. Karena dia sih mendengar, cuman enggak menerima yang didengar itu, enggak sampai qalbu. Wa ala absarihim ghishawah. Di pandangannya juga ada ghishawah. Ghishawah penutup. Bukan karena dia buta, bukan. Ya, bukan karena kelopak matanya enggak bisa buka, bukan. Dia melihat, dia juga membaca, tapi dia tidak mau memanfaatkan apa yang dia baca. Maka ini sama dengan orang yang buta atau tuli. Nah, orang yang tidak mau memanfaatkan apa yang dia baca atau dia dengar, maka qalbunya itu adalah qalbu yang tidak yang wafat, yang mati. Ya. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi orang yang tidak memanfaatkan qalbunya itu atau memanfaatkan pendengarannya dan semacamnya, itu dikiaskan seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk lagi, sebagaimana di surat Al-A'raf ayat 179, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-A'raf ayat 179, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat 179, ini kedingin enggak Pak Yadi? Agak dingin enggak Pak? Ini Pak. Agak dingin enggak? Anginnya enggak apa-apa, benar. Oh, oke. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Dan sesungguhnya kami telah jadikan untuk isi jahannam, isi neraka jahannam, katsiran minal jinni wal ins, kebanyakan dari jin dan manusia. Banyak sekali dari jin dan manusia. Ini menunjukkan jin pun akan ada yang masuk neraka, bahkan kebanyakan dari mereka. Dan kebanyakan dari manusia masuk neraka. Na'udzubillah. Itu yang kita imani sebagai akidah kita. Manusia dan jin akan dihisab dan diberikan ganjaran atas amal mereka masing-masing. Dan mayoritasnya akan masuk neraka. Tidak perlu kita bertanya, bagaimana jin masuk neraka? Bukankah jin terbuat dari marji min nar, dari kobaran api, gilok api? Iya, terbuat dari api, tapi tidak masalah masuk ke dalam neraka jahanam. Yang di sana juga banyak apinya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Syuf di sini lihat, orang atau manusia atau jin yang masuk ke neraka ini, sebabnya apa?
Sebabnya lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka mempunyai qalbu, jantung mereka punya. Tetapi jantung tersebut tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Ya. Syuf, la yafqahuna biha, yaitu mereka tidak berusaha menggunakan jantungnya untuk memahami ayat-ayat Allah. Berarti yang namanya fiqh dan yang namanya faham atau ilmu itu di jantung kita. Adapun kalau misal otak itu sekretaris saja. Intinya ilmu itu ada di sanubari, di hati, ya, jantung. Dan sebab lainnya, bahkan ini merupakan sebab asal juga, walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata secara fisik, tetapi la yubsiruna biha, tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya. Walahum adhanul la yasma'una biha. Dan mereka juga mempunyai apa? Telinga. Tetapi telinga tersebut tidak dipergunakan oleh mereka untuk menyimak ayat-ayat Allah. Ya. Jadi walaupun mereka memiliki pandangan, memiliki mata, memiliki telinga, melainkan mereka tidak menjadikan kepemilikan telinga dan pandangan itu sebagai wasilah untuk menanamkan ilmu dan fiqh di qalbu mereka tentang Allah Azza wa Jalla. Dan yang seperti ini adalah bahan bakar api neraka. Na'udzubillah. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menyebutkan untuk mereka sifat yang menyakitkan, yaitu ulaika kal an'am bal hum adall. Syuf, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka ini seperti binatang ternak. Allah kiaskan seperti binatang ternak. Kenapa seperti binatang ternak? Karena binatang ternak itu kerjaannya mangan turun nelek, mangan turun nelek. Ya Mas Anies. Makan, tidur, buang air. Udah gitu doang. Dan itulah orang-orang kafir, kerjaannya mereka hanya apa? Makan, senang, tidur, kemudian buang air. Bal hum adall. Bahkan orang-orang ini lebih sesat daripada binatang ternak. Kenapa? Binatang ternak mereka tidak akan diberikan fuad. Ini pasti enggak ada fuad mereka. Enggak ada hati yang berpikir binatang ternak. Tapi mereka diberi modal. Ibarat kalau misalnya kita mau jualan, ya, kita diberi modal 20 juta misalnya. Bukannya dibuat untuk jadikan modal dagang, malah kita buat untuk foya-foya. Ini kan bodoh. Lebih bodoh dari binatang. Karena binatang enggak ngerti duit. Kita ngerti duit buat modal jualan, buat untung di masa depan, malah dibuat sia-sia. Maka ulaika humul ghafilun, mereka adalah orang-orang yang lalai. Maka ini perhatikan. Banyak dari manusia di zaman sekarang atau mayoritasnya mereka adalah orang-orang yang lalai. Benar-benar sangat lalai. Boro-boro mereka mau melihat Al-Qur'an, ya. Boro-boro mereka mau mendengarkan dan menyimak Al-Qur'an. Boro-boro mereka mau memiliki fiqih terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Dan sayangnya sekarang tidak sedikit dari orang yang dalam membela atau mengatasnamakan pembelaan Al-Quran, namun bukan mengandalkan ilmu, tetapi mengandalkan emosi. Padahal kalau kita mau melawan orang kafir atau membela agama Allah dengan emosi, itu malah kerap kali justru memalukan Islamnya itu sendiri. Bukan malah jadinya benar, malah jadi memalukan dan bahkan merugikan kaum muslimin. Ya. Orang-orang yang misalnya dipantik untuk semangat ngebom, ya, dengan propaganda atau dengan talbis bahwasanya ini adalah jihad melawan orang-orang kafir. Nah, maka mengkafirkan banyak orang. Ini apakah dengan ilmu? Bukan, ini dengan emosi. Dipantik emosi anak-anak muda nih.
Sementara anak-anak muda ini mereka punya pendengaran tapi masih labil. Mereka punya penglihatan tapi masih butuh bimbingan. Salah bimbingan, maka kalbu mereka akan salah dalam memahami. Ketika salah memahami, maka itu bukan ilmu. Dan kadang bercampur dengan emosi, yang akhirnya mereka salah dalam mengaplikasikan amalan. Maka di sini bahaya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peringatan terus dengan terus. Ingatlah juga, kita kembali ke ayat berapa sekarang? 23. Bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan kita, ya, dan menjadikan buat kita 3 hal yang sangat-sangat vital bagi kehidupan kita, yaitu as-sam', absar dan afidah. Tetapi dengan glamornya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, qalilan ma tashkurun, sedikit dari kalian yang bersyukur. Ya. Sedikit dari kalian yang bersyukur. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, la tashkuruna hadhihi an-ni'am wa la tuwahhiduna Allah ta'ala. Katakanlah, wahai Muhammad, yang telah menciptakan kalian adalah Allah dan memberikan kalian pendengaran, penglihatan dan afidah, hati. Tetapi kalian tidak mensyukuri kenikmatan-kenikmatan ini dan tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika disebutkan qalilan ma tashkurun, qalil, sedikit dari kalian yang bersyukur, itu menunjukkan mayoritas dari manusia tidak bersyukur kepada Allah atas hal-hal ini. Dan bersyukur yang terbenar adalah bertauhid kepada Allah dan beribadah kepada Allah Ta'ala di atas pondasi tauhid. Ya. Kita baca tafsirnya ayat 23. Qul ayyuhar rasul, katakanlah wahai rasul, lihaula'il musyrikin al-mukadzibin, kepada mereka ini orang-orang musyrikin yang mendustakan Allah, bahwasanya mendustakan agama Allah, bahwasanya Allahu huwallazi khalaqakum, Allah lah yang telah menciptakan kalian. Ingat itu. Wa ja'ala lakum asma'an tasma'una biha, dan menjadikan untuk kalian asma', pendengaran-pendengaran, tasma'una biha, yang kalian mendengar dengan pendengaran itu. Ya. Wa absaran tubsiruna biha, dan mata, pandangan yang kalian memandang dengannya. Wa quluban ta'qiluna biha, dan jantung-jantung yang kalian berakal dengan jantung-jantung itu. Akal itu kan adanya di jantung, di qalbu kita. Ya. Akal itu adanya di qalbu kita, bukan di otak. Ya. Ilmu itu ada di qalbu. Ya, memang diproses dengan otak, pikiran juga, tapi pada asalnya tertanamnya di qalbu. Seseorang boleh dia mendengar suatu ilmu di kajian, ya, suatu faedah di kajian, tetapi kadang kalau dia tidak mengamalkannya, maka itu hanyalah sekadar ilmu dengaran, bukan ilmu beneran, bukan ilmu yang sampai ke qalbu, bukan ilmu yang membekas, bukan ilmu yang berefek. Ya. Dia tidak sampai qalbu ilmunya. Kita sudah diberikan kehidupan, pendengaran, penglihatan, dan akal di qalbu. Tapi qalilan ma tashkurunahu ala ni'amihi allati an'ama biha 'alaikum. Sedikit sekali kalian mensyukurinya atas kenikmatan-kenikmatan ini yang telah Allah Ta'ala berikan atas kalian. Ya, padahal la in syakartum la azidannakum. Kalau misalnya kalian memang bersyukur, maka aku akan menambahkan kenikmatan itu.
ketika kita bersyukur, misalnya di majelis ta'lim ini, kita bersyukur dengan ilmu ini, kita simak atau kita baca dan kita resapi di qalbu, kita bilang alhamdulillah, kemudian kita amalkan, maka Allah Ta'ala akan memberkahi ilmu itu. Wala in syakartum la azidannakum, pasti ditambah ilmunya. Makanya kadang-kadang kita melihat orang-orang yang saleh, Pak, dia mencari ilmu dan ilmunya terus ada gitu. Bisa aja dia mencari ilmu terus ada. Allah berkahi itu waktunya. Itu disebabkan karena dia mensyukuri Allah atas pendengaran, penglihatan dan juga qalbunya dalam memahami ilmu. Dan juga kita merasakan ketika kita mengajar ilmu, Pak. Ya. Kadangkala kita ini saking padatnya jadwal atau kesibukan rumah tangga dan urusan-urusan lainnya di luar pengajian, itu membuat kita belum belajar tentang pengajian itu. Kemudian kita isi ta'lim, dan Allah Subhanahu wa taala berkahi ternyata. Maksudnya bisa kita jelaskan secara ilmiah, tidak main-main. Dan bahkan kadang-kadang kita merasakan adanya faedah baru yang kita temukan dalam kajian yang kita tuturkan kepada orang, dan itu kebenaran. Padahal sebelumnya kita belum pernah mendapatkan faedah itu. Ilham dari Allah Azza wa Jalla langsung. Kadang seperti itu kalau kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita bersyukur. Dan bersyukur terhadap ilmu yang paling pertama adalah mengamalkannya. Dan kemudian bersyukur juga, termasuk bersyukur terhadap ilmu yang kita miliki adalah menyebarkannya kepada orang lain. Selama kita amalkan ilmu itu. Ya. Maka penting untuk diketahui di sini, dalam mensyukuri tentang ilmu maka kita mengamalkannya. Ya. Baik. Kita lanjut ke ayat 24 insyaallah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun." Katakanlah, dialah Allah allazi dzara'akum fil ard. Dialah Allah taala yang telah dzara'akum fil ard. Tadi kalau misalnya di ayat di Al-A'raf walaqad dzara'na, kalau misalnya di surat Al-Mulk ini dzara'akum, menjadikan kalian berkembang biak. Dzara'a, menjadikan kalian berkembang biak. Fil ard, di atas muka bumi. Wa ilaihi tuhsyarun, dan kepadanya lah kamu kelak dikumpulkan. Hasyar, dikumpulkan. Dzar'a tadi artinya mengembangbiakkan. Makanya ada istilah dzurriyah. Dzurriyah ini maknanya adalah offspring, yaitu keturunan. Kalian berkembang biak di atas muka bumi. Ya. Wa ilaihi tuhsyarun, dan berkembang biaknya itu enggak lama. Nanti kalian akan kembali kok kepada Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan. Ya. Kemudian di sini dikumpulkan di sini tujuannya untuk apa? Untuk dihisab amalannya. Berarti nggak main-main ini. Perkembangbiakan di dunia itu bukan sesuatu yang sia-sia, melainkan ada nanti hitungannya. Katakanlah di dalam tafsirnya, qul ayyuhar rasul li haula'il musyrikin al mukadzibin. Katakanlah wahai rasul kepada orang-orang musyrikin yang mendustakan itu. Allahu huwallazi bathakum fil ardi wa nasyarakum fiha. Allah lah, dialah yang bathakum fil ard, yang menyebarkan kalian di atas muka bumi, wa nasyarakum fiha, dan menyebarkan kalian, yaitu mengembangbiakkan kalian. Batha dan nasyara maknanya menyebarkan, ya.
Allah lah yang membuat kalian berkembang biak. La asnamukum, bukan patung-patung kalian, bukan patung-patung kalian allati la takhluqu syai'a, yang mana patung-patung kalian itu tidak menciptakan apapun dari sesuatu. Enggak ada yang diciptakan. Dan mereka pun sepakat. Silakan. Sepakat akan hal itu. Silakan minum. Belum minum pagi. Wa ilaihi wahdahu yaumal qiyamati tujma'una lil hisabi wal jazaa. Wa ilaihi wahdah, dan kepada Allah saja, satu kepada Allah sajalah yaumul qiyamah, pada hari kiamat, tujma'una lil hisabi wal jazaa, kalian dikumpulkan pada hari kiamat untuk apa? Lil hisab, untuk al-hisab, maknanya adalah untuk dihitung amalnya, perbuatannya, wal jaza, dan diapain? Dibalas. Ya. Jadi ya bukan dibalas dulu baru dihitung, itu zalim jadinya. Tapi dihitung dulu nih, ya, kemudian dibalas oleh Allah. La ila asnamikum, bukan kepada patung-patung kalian. Kalian itu nanti akan dikumpulkan kepada Rabb kalian, bukan kepada patung-patung kalian. Gak bisa apa-apa dia. Fakhafuhu wa'buduhu wahdah, maka khafuhu, takutlah kamu kepadanya, kepada Allah, wa'buduhu, dan sembahlah dia, itu sembahlah Allah, wahdah, satu-satunya. Tangan kanan Pak, ini Pak Edi, tangan kanan tadi lupa ya. Taib, itu untuk surat tafsir surat Al-Mulk ya. Insyaallah kita sampai 24 aja untuk pagi ini. Akan kita lanjutkan insyaallah di masa depan. Kita ngaji dulu, habis ini ngaji tauhid, untuk ngaji tauhid insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, masalah syukur nikmat kita bicarakan ya. Yang dikatakan nikmat atau syukur itu kan orang enak dia, dan sebatas nikmat, dan nikmat sekali enak. Nah ini sifatnya luas, apa saja yang merasakan enak itu nikmat ya. Iya. Itu jadi kenikmatan yang dimaksud di sini bukanlah segala yang dinilai oleh manusia nikmat. Kadang-kadang manusia menilai ini adalah kenikmatan buat dirinya, padahal ini adalah maksiat. Zina itu nikmat, ya kan? Zina itu nikmat, tapi sebenarnya itu kenikmatan duniawi yang malah itu dosa. Jadi kenikmatan yang dimaksud adalah hal-hal yang pertama, kenikmatan yang sifatnya fisik, dan itu akan diperhitungkan. Kedua, kenikmatan yang sifatnya ibadah. Adapun kenikmatan yang sifatnya maksiat, maka bukan itu yang dimaksud di sini. Itu malah semakin nikmat semakin besar dosanya kalau maksiat. Karena semakin nikmat berarti hatinya itu semakin suka dengan maksiat itu. Adapun kalau misalnya kenikmatan kita makan merasa lezat, nah itu juga termasuk kenikmatan fisik, dan itu akan itu kenikmatan yang dimaksud juga. Karena tidak ada unsur maksiat di dalam makan itu, ya kan Pak? Kecuali kalau seseorang makan daging babi, na'udzubillah, kemudian dimakan merasakan enak, nikmat. Ini bukan kenikmatan yang dimaksud. Ini bukan kenikmatan yang dimaksud, melainkan ini adalah kenikmatan yang justru akan menjadikan dia bertambah dosanya. Gitu. Jadi bukan semua nikmat anggapan manusia itu adalah kenikmatan yang dimaksud di sini. Nah, terus yang bersyukur, syukur itu menerima sifatnya. Syukur itu pertama mengetahui, syukur itu pertama kita mengakui ini semua dari Allah. Kemudian berikutnya setelah mengakui,
konsekuensi dari pengakuan kita terhadap Allah akan kenikmatan tersebut, yaitu apa konsekuensinya? Yaitu mungkin mengucapkan alhamdulillah, atau lebih giat beribadahnya, atau menjadikan kenikmatan tersebut sebagai salah satu wasilah ibadah kita. Misalnya mendapatkan kenikmatan rezeki, ya, uang. Pertama kita akui ini dari Allah, gitu kan. Yang paling pertama pasti kita akui ini dari Allah Ta'ala. Maksudnya Allah Ta'ala memberikan kita kenikmatan ini, kita akui itu. Nah, apakah cukup? Tidak cukup. Pengakuan itu tidak cukup. Bahkan pelafalan alhamdulillah saja pada hakikatnya tidak cukup. Karena yang intinya dari bersyukur itu adalah konsekuensi setelah mendapatkan itu. Karena kalau orang mendapatkan alhamdulillah terus dibuat maksiat, ini bukan bersyukur. Jadi apa setelah mendapatkan itu? Kalau setelah mendapatkan itu kita bermaksiat, maka ini bukan syukur. Walaupun kita bilang alhamdulillah berkali-kali. Ya. Dan kadang kalau kita enggak bilang alhamdulillah, cuman kita kemudian ini dari Allah. Kita belum sempat bilang alhamdulillah tapi kita gunakan itu untuk ibadah, maka ini termasuk syukur. Jadi yang terpenting itu bukan sekadar mengakui atau melafalkan rasa syukur, melainkan apa setelah mendapatkan kenikmatan itu. Kalau misalnya dia untuk maksiat, itu bukan syukur. Kalau dia untuk ketaatan atau hal yang mubah, itu insyaallah adalah rasa syukur dia kepada Allah. Gitu Pak ya.